Saudara-saudara sekalian yang mulia, bagaimana supaya kita hidup ini bahagia? Bagaimana supaya hidup kita bermutu? Orang harus konsen pada aqabatul qawadih. Orang harus konsen pada sifat-sifat yang tercela yang ada pada diri. Imam Ghazali menyebutkan wis 4 aja ini harus mampu kita hilangkan. Yang 4, yang pertama kibir, sombong. Kedua ujub. 3 dengki. 4 riya. 4 setidak-tidaknya kata Imam Ghazali ada 4 sifat ini yang harus betul-betul dihilangkan dalam diri kita. Sebab bila ada salah satunya dari 4 pada diri kita, maka ada 3 musibah besar ngadepin yang ini nih. Pertama, ini pelik urusannya. Kedua, kerugiannya dahsyat. Ketiga, kekhawatirannya besar. Nah, kita malam hari ini kajiannya tentang dari mana kerugian besar itu, dari mana. Sebab yang namanya riya, namanya ujub, namanya dengki, apalagi itu, namanya kibir, sombong. Ini bisa ngancurin ibadah. Ibadah yang dibangun 70 tahun itu bisa hancur, bisa nggak punya nilai gara-gara ada akhlak-akhlak yang tercela. Nah, malam hari ini kita mengkaji riwayat hadis daripada seorang tabi'in besar. Tabi'in itu murid sahabat. Nabi punya murid namanya sahabat Nabi. Jumlahnya 124.000 orang sahabat. Itulah anak-anak didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 124.000 orang sahabat. Ini anak didiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sahabat ini punya murid, gelarnya tabi'in. Tabi'in itu murid sahabat. Enggak ketemu sama Nabi Muhammad, tapi ketemu sama orang yang ketemu Nabi Muhammad. Enggak selaman sama Nabi Muhammad, tapi selaman sama guru yang selaman dengan Nabi Muhammad. Tabi'in. Jadi Nabi, sahabat, tabi'in. Jadi tabi'in itu cucu murid bagi Nabi. Banyak tabi'in itu, di antara jutaan. Maka tabi'in itu ada di antaranya namanya Wahab bin Munabbih.
Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in, alim, sufi besar, orangnya adil, orangnya Wahab bin Munabbih ngaji sama sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, itu gurunya. Beliau ngaji sama Imam Ibnu Abbas, itu gurunya Wahab bin Munabbih. Beliau ngaji kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu gurunya Wahab bin Munabbih. Ngaji sama Abu Sa'id Al-Khudri, ngaji sama Abu Hurairah, ngaji sama Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Beliau wafat tahun 116. Imam Syafi'i mah belum lahir. Wong Imam Syafi'i mah lahir 150. Imam Syafi'i belum lahir. Beliau lahirnya nih. Tapi kan ngalamin bedanya 40 tahunan. Ya, 16 50 kurang 16 berapa ya? 3 4. Selisih umur sama Imam Syafi'i. Tuan Wahab. Imam Syafi'i lahir, Wahab umur 3-4 tahun. Udah pemuda Wahab. Imam Bukhari punya hadis satu di Bukhari dari Wahab, gurunya Bukhari. Satu doang. Ini Wahab bin Munabbih nih 40 tahun enggak pernah tidur malam. Malam tuh enggak pernah tidur, ibadah terus 40 tahun. 40 tahun. Kalau malam ibadah, sholat aja sampai adzan subuh. Begitu. Kalau malam, tiap malam enggak pernah tidur di ubin, di karpet, enggak. Kalau malam ibadah 40 tahun. Itu Wahab. Ya beda tipis selama kita. Kalau kita sampai 40 tahun belum pernah ibadah malam, sama-sama 40 tahun. Kalau ini nih 40 tahun enggak pernah tidur, ibadah aja. Tuh orang dulu begitu. Zaman keemasan yang diukur itu ama ibadah. Kita nih disuruh ngukur ama ibadah. Kalau ukuran maju itu pada teknologi, bisa main TikTok gitu, bisa main YouTube, ya sahabat bukan orang hebat, tabiin bukan orang hebat, uang dia enggak ada YouTube, TikTok, segala macem, apalagi WA enggak ada, apalagi bikin tuh buli-bulian foto diputer-puterin tuh, pala siapa jadi siapa, itu begitu. Itu enggak ada zaman sahabat, enggak ada. Tapi Nabi bilang khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Abad terbaik abad Nabi, abad sahabat, abad tabi'in, abad tabi'in, tabi'in. Tahun 100, 200, 300. Kalau mau nyontok, itulah yang disebut salafus saleh. Ini Wahab bin Munabbih.
Beliau riwayatkan hadis Wahab bin Munabbih nih. Tinggalnya di Sana'a, ibu kota Yaman. Ibu kota Yaman, masuknya Yaman bagian utara. Yaman kan terbelah dua. Ada Yaman utara, ada Yaman selatan. Hadramaut tuh masuknya di Yaman selatan. Dari dulu perang gabung jadi satu tuh, utara sama selatan. Kayak Jerman, Jerman Barat, Jerman Timur. Ya yang menang Jerman Barat, jadi Jerman aja. Gitu. Jadi Yaman, tapi masih perang sampai sekarang itu. Kabilah repot. Kata Wahab bin Munabbih, dulu artinya umat zaman dulu, zamannya Nabi Musa alaihis salam, umat terdahulu. Dulu ada orang yang ibadah sama Allah 70 tahun. 70 tahun ibadah. Ibadahnya apa? So'iman, puasa. Jadi enggak buka-buka, puasa mulu tiap hari selama 70 tahun. Ibadah terus 70 tahun. Ibadah. Istiqamah. Begitu. Ibadah terus. Tiap hari. Ibadah. Kemudian sesudah ibadah 70 tahun tuh dia buka min sabtin ila sabtin, kan hari besarnya Sabtu Yahudi mah. Maka ada gereja namanya Elizabeth. Eli itu Tuhan, Sabet tuh Sabtu, Tuhan hari Sabtu. Maka disebut ada Ratu Elizabeth. Gitu. Jadi liburnya orang Yahudi itu hari besarnya Sabtu. Itu Yahudi. Liburnya orang Nasrani Minggu. Jadi, dan kita orang nih kalah mulu. Jadi liburnya ya Sabtu Minggu. Iya, Sabtu ama Sabtu kasihan Yahudi biar ibadah, Minggu kasihan Nasrani biar ibadah. Begitu ibadah. Lah itu yang ke mal-mal Minggu Muslim, dia mah apa? Ibadah ya. Emang begitu. Emang disuruhnya begitu. Itu kita ya begitu. Nggak apa-apa, sudah negara ya kan. Kita sama rakyat ikut aja lah. Yang penting kita sholat. Sesudah 70 tahun ibadah, kemudian ada keperluan yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah 70 tahun tuh puasa, dia butuh sama Allah, ada kebutuhan, apalagi ngalamin pandemi kayak begini, ngalamin kebutuhan. Masalahnya kontrakan ini jangan sampai diusir ini. Begitu. 70 tahun ibadah,
Akhirnya minta wirid ama Allah, ya Rabb, kabulkan hajatku. Kagak dikasih sama Allah, kagak dikabulin, kagak dipenuhi permintaannya. Yang dia minta duit, minta rizki sama Allah, kemudian kagak dikasih. Hajatnya enggak dipenuhi sama Allah, minta rezeki enggak dikasih sama Allah. Akhirnya seminggu dia enggak puasa, mau ada kebutuhan enggak dapat. Tuh maknanya yuftiru min sabtin ila sabtin. Buka tuh kagak puasa, uang dia ada keperluan dagang usaha, seminggu mananya. Jadi dia keliling, kalau berita Gojek tiap hari, kalah mulu ngebitnya, orang mulu yang dapat. Aduh payah ngebitnya, jadi nggak hasil. Udah seminggu nih usaha enggak hasil, maka malam dia ibadah sama Allah. Malamnya tuh ibadah, mulai dia muhasabah. Pas enggak hasil tuh mulai dia muhasabah. Muhasabah itu ngoreksi diri. Dia muhasabah malam. Maka ketika jam 12 malam, udah seminggu nih enggak terwujud yang dia pengenin, enggak puasa seminggu karena enggak kuat nih untuk kebutuhan. Maka kemudian pas malam udah seminggu enggak puasa, enggak terwujud, bahasa proyek kagak gol gitu. Maka malam dia ngomong sendiri di kamar. Dia bilang min kibaliki utiat. Dia ngomelin diri, bahasa kita biar gampang nyontoin kita modern. Dia ngomong di depan kaca begitu. Tuh biar gampang nih. Namanya muhasabah. Ngomong di depan kaca di kamarnya jam 12 malam. Nih gua muter-muter seminggu nih untuk ente. Entenya siapa? Hah? Entenya siapa? Iya, kamunya siapa? Hah? Yang diomongin tuh siapa? Hah? Tuh, biar bener nih kamunya. Siapa? Dirinya. Dia ngomong sama apa? Sama kaca. Yang ditunjuk yang di depan siapa? Yang di depan kaca tuh. Yang di depan kaca tuh siapa? Hah? Kita. Dirinya sendiri. Diunjuk. Nih gua keliling-keliling nih ngebantu kau. Begitu ampe nggak puasa seminggu. Kalau ibarat gojek, gua gojek nih, lu pengen begini nih, begitu seminggu. Ampe gua kagak puasa seminggu memenuhi, kamu punya mau. Kalau menurut saya, kata dia sama yang depan kaca, kalau ente ini punya nilai tinggi di mata Allah, pasti Allah kasih. Ini menunjukkan kamu ini masih jauh dari Allah. Begitu. Kamu ini masih jauh dari Allah, masih jauh. Lau kana indaki khairun laqudiyat hajatuki. Andai pada diri Anda ada kebaikan di mata Allah, Allah kasih
nggak pakai lama sampai seminggu muter-muter nggak dapat. Ada masalah pada diri Anda. Anda ini nggak benar di mata Allah. Ibadah udah 70 tahun, puas kagak buka. Kira-kira ganjarannya banyak nggak? Banyak. Kalau kita tuh dari lahir mananya? Kalau kita 70 tahun tuh dari brojol puasa kan 70 umurnya. Lah kan kita kalau 70 tahun puasa, kita umurnya 60-70 kan berarti dari brojol nggak buka-buka. Tuh 70 tahun puasa nggak hasil. Bukan nyalain Allah, tuh orang bener nggak kayak kita. Udah baca ratib ya Allah, udah baca sampai lecek ya Rob, itu ketiduran leceknya mah. Udah gue baca selawat, Quran sa'in, mana janjimu, mana? Tuh kita mau nyalain siapa? Allah. Dia kagak. Tuh kata dia sama dirinya depan kaca, kalau lu baik di mata Allah, Allah kasih. Ini nih kagak dikasih ini karena lu di mata Allah masih jauh. Padahal ibadah udah 70 tahun. Kalau kita nih kayak model dia, udah puasa 70 tahun nggak dikasih, besok puasa lagi nggak? Kagak. Gitu. Kalau ini nggak balik puasa, malam diomelin dirinya sendiri. Namanya disebut dalam dunia sufi namanya tajrid. Namanya tajrid dalam dunia sufi. Jadi ngomelin orang sebetulnya lagi ngobrol sama diri sendiri. Begitu. Ngobrol aja sama diri sendiri. Tuh begitu. Ngobrol sama diri sendiri. Dia bilang, kalau ente ini ada nilai di mata Allah, ente pasti dikasih sama Allah. Ini menunjukkan ente ini hina jauh banget dari Allah, jauh banget. Jadi malam itu dia mencaci maki dirinya sendiri semalaman. Akhirnya kemudian itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Kata Allah malaikat, ya malaikati, malaikat ni hambaku, lagi dia nyela dirinya sendiri. Ente turun samperin, bilangin sama dia, pesan dari saya. Apa yang harus dibilang ya Rob? Nih bilang begini, ya bena Adam, sa'atukallati izdaraita fiha nafsaka khairun min ibadatikallati madat. Fulan, begitu. Malam itu, jam di mana kau caci maki dirimu di mata Allah jauh lebih tinggi daripada puasa 70 tahun. Puasa 70 tahun ama ngoreksi diri. Tinggian ngoreksi diri. Evaluasi diri kita. Cek, kita udah ratiban, kita udah baca sholawat, ada masalah pada kita. Apa keuangan kita? Jangan salahin Allah, salahin diri kita. Ada yang nggak benar ini daripada yang kita lakukan. Begitu. Bisa aja main di kebut belum 100 udah 100 saja ini. Begitu.
gitu. Belum 1000 udah 1000 aja, begitu. Ditekan-tekan aja itu tasbih counternya, dia udah 4444 nih, gitu. Lebih nih, bukan lebih, kegencet gitu. Jadi kita celah diri sendiri kalau ada yang gak beres. Kata Allah, fulan, waktu dimana kau caci maki dirimu di depan cermin, mengevaluasi diri, mengoreksi diri, sampai kau bilang dirimu jauh dari Allah, padahal udah ibadah 70 tahun. Tuh ngomong begitu, pengakuan diri di hadapan Allah itu lebih tinggi daripada ibadah puasa 70 tahun. Begitu. Namanya muhasabah. Muhasabah, ngoreksi, check and recheck diri. Tuh ibadah 70 tahun ama malam itu masih tinggian malam itu. Habis begitu tuh malam, pagi hasil maksud. Pagi hasil gara-gara dia ngomelin dirinya sendiri. Tuh begitu. Tuh namanya pengakuan. Munajat tuh di ujung hikam tuh bagus. Dulu Ramadan dibaca Tahdzibun Nufus. Di ujungnya ada munajat. Namanya taubih sama diri. Ibnu Athaillah tuh kalau malam, ilahi ana jahulun fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Tuhan, saya ini bodoh meski saya punya ilmu. Bagaimana saya tidak bodoh kalau saya dalam keadaan bodoh? Tauhnya aja bodoh, tauhnya aja bodoh. Ini kita ngaji. Kalau kita paham, orang yang ngaji itu bukan makin pintar. Kalau paham, orang yang ngaji itu bukan makin pintar. Kalau pengen pintar, satu, berhenti ngaji. Bener. Kalau pengen pintar, berhenti ngaji. Kalau orang ngaji mah enggak bakalan pintar, bodoh terus. Makin ngaji, makin kita ini baru tahu, ini baru tahu, ini baru tahu, ini baru tahu. Berarti bodohnya banyak. Emang begitu. Imam Syafi'i bilang, kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Setiap Allah beri saya tambahan ilmu, saya tambah paham kalau saya ini bodoh. Makin ngaji itu bukan makin pinter, makin banyak nggak tahu. Sampai sholat, ya Allah, takbir aja ngangkat tangan masih salah saya, begitu. Emang kalau ngaji begitu, makin apa? Makin bodoh. Makin bodoh, makin sadar diri kita banyak kekurangan. Kalau pengen kita enggak tahu kekurangan kita, punya penyakit apa kagak, jangan main ke rumah sakit gitu. Kalau pengen tahu kita sehat terus, jangan ke rumah. Makin kita ke rumah sakit, makin dibilangin, nih penyakit lu tuh ini. Iya begitu. Kenapa? Karena kita tidak bersentuhan dengan ahli kesehatan. Ke majelis begitu. Kalau pengen kita merasa pintar, bukan pintar, merasa pintar. Kuncinya jangan ngaji. Kalau enggak ngaji,
udah paling hebatnya gitu. Nyalain mulu, ama yang ngaji aja disalahin gitu, yang ngaji ngaji apaan tuh, dia kagak ngaji, tinggian dia. Emang begitu, orang nggak ngaji itu begitu, namanya bisanya nyalahin. Kalau nyalahin mah enggak perlu ngaji. Orang kagak ngaji juga bisa nggak? Bisa nyalain mah. Ngebenerin itu kudu ngaji. Ngaji ini buat ngebenerin siapa? Diri ini biar bener. Begitu. Maka ngaji itu makin bodoh. Bukan makin pintar, makin bodoh. Ada lagi kitab namanya Kasifatus Saja, belum tamat lagi. Wallahu a'lam. Segini aja. Kita doa. Alhamdulillah.